Baik, selamat malam teman-teman. Yang online bisa Salam dengar ya? malam. Malam. Oke, bisa. Oke, sebelumnya perkenalkan, ya, saya Yogi Widya Sakawarsa. Eh, ya, saya banyak mengajar di branding ya di DKV ya. Jadi mulai bahasa visual, kemudian visual identity, nanti ada mata kuliah konsentrasi yang rata-rata akan bertemu dengan saya teman-teman nanti. Sebelumnya saya ingin kenalan juga dengan teman-teman ya. Mungkin dari yang offline dulu ya. Masnya siapa namanya? Ahmad. Panggilannya dari asal Kediri, Singosari, berarti PP ya? Mas ya? Nama, sama ya? Ya, kalau saya panjang. Kamu siapa panjangnya? Anda Prayogi. Oke. Mas ya? Dwiki. Asli? Tulungagung, di Malang? Oke. Sampingnya Dukatianus. Ya, asli mana, Mas? Mojorejo. Oke. Tinggal di mana? Limbe. Oke. Sampingnya? Panggilannya? Adi. Asli mana? Batu. Oke, sekarang kita sapa yang online ya. Oh, udah ada namanya ya. Ada Tri Damayanti, terus ada Muhammad Arham dari Surabaya kemarin, nggak salah ya. Kemudian ada Aid Nasul, satunya ada Kurnia. Ada lagi lainnya? Oh, nggak ada. Ada. Oh, ada. Oh, yang atas sendiri itu, Muhammad Handi ya. Oke, teman-teman, jadi kelas kita kan sistemnya hybrid ya. Jadi ada yang offline, ada yang online. Jadi teman-teman yang di online sekarang masih boleh dapat fasilitas ke kampus jika ingin diskusi dengan saya atau dengan dosen lainnya dipersilahkan. Di awal tadi teman-teman pasti melihat ini, ya. Ada yang tahu ini apa? Logo, Oh, logo. logo. Oke. Kalau logo biasanya ada logo tabnya juga ya. Tapi sengaja saya hilangin karena untuk menciptakan sebuah visual identity ya, eh, tidak harus menggunakan nama yang sama asli, bisa menggunakan istilah, kemudian singkatan atau karakter gabungan yang unik sehingga mudah diingat oleh orang, tapi tidak saya sebutkan di sini. Yang penting di mata kuliah kita nanti akan bahas itu semua ke depannya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya nggak sederhana ya. Jadi ada banyak poin yang terkandung di sini ya. Jadi kenapa kok seperti itu bentuknya? Karena ada beberapa keyword yang saya masukkan dalam satu simbol di sini sehingga menjadi identitas yang saya gunakan. Pertama pasti Y, ya, karena panggilan saya Yogi, adalah nama saya ya. Kemudian ketapel di situ. Mungkin teman-teman zaman sekarang udah jarang pernah lihat ketapel ya. Mungkin udah nggak ada lagi ya. Kemudian rusa yang mampu hidup di dataran yang tinggi, dingin sekalipun, bahkan di panas pun juga bisa hidup. Terkenal kuat ya, dan seterusnya guys. Pokok itulah ya. Kemudian kaktus, kaktus bisa hidup di dataran yang tandus, panas sekalipun, meskipun dia berduri, tapi masih ada bunganya, ya, berbunga. Kemudian circle yang melambangkan keseimbangan, kemudian timeless, tidak ada ujungnya, ya. Kemudian warna merah karena menggambarkan darah, keberanian, titik fokus jika teman-teman pernah main game RPG, ya. Kemudian ada yang ini, yang walk. Jadi kalau teman-teman dibalik itu adalah orang duduk di depan komputer di atas meja karena sejatinya saya ada suka desain dan sebagainya ya.
Kemudian ada lingkaran putih menggambarkan bulan dan bintang, bulan dan apa? Matahari ya, karena punya kehangatan, bercahaya, optimis, sucian dan sebagainya. Jadi semua ini terkandung jadi satu menjadi uh, personal identity yang saya gunakan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai ini dan masing-masing dari teman-teman akan membuat itu ke depannya. Karena mata kuliah adalah mata kuliah visual identity, jadi saya akan nunjukin beberapa karya saya yang pernah saya buat ya eh, di tugas mata kuliah dulu ketika belajar. Jadi ini adalah visual identity-nya dari Kota Malang, hasil dari itu branding ya, repositioning tepatnya. Jadi ada media branding di sini banyak sekali, termasuk eh, landmark yang saya ciptakan di sini, landmark M, kemudian ada bagian kegiatan pendidikan, di sini ada working space, di situ ya, termasuk studio mungkin, karena Malang banyak mahasiswanya ya. Kemudian ada sepeda, karena Malang udah mulai macet, jadi saya punya konsep eh, sebaiknya mahasiswa mulai menyewa sepeda agar mengurangi polusi dan sebagainya. Ya sebenarnya banyak sih yang terkandung di sini, termasuk oke, Pandawa 5 ini semester lalu udah ketemu saya ya. Ya, kayak udah pernah kenal sebelumnya ya. Jadi mungkin di awal ini pasti pernah lihat apa yang saya buat ya. Nah ini juga karena Kota Malang itu adalah kota pendidikan dari Tribun Cita ya. Ada kota pendidikan, kota wisata dan industri. Itu tiga tonggak yang dijadikan perkembangan Kota Malang sampai sekarang ya. Dan tiga ini saya wakili dari tagline bersinergi ya. Itu dari bersih, bersinar, bukan sunlight ya, tapi berenergi ya. Bersih kota wisatanya, berenergi kota industrinya karena harus kerja keras, bersinar mewakili pendidikannya. Jadi tiga tadi termaksud dalam satu tagline yaitu bersinergi. Dan itu nemunya tidak mudah teman-teman. Harus ada brainstorming yang sangat eh, panjang, lama. Oke, oke, cukup ya perkenalannya ya. Oke lah. Kita masuk di kontrak kuliah dulu. Di mata kuliah visual identity. Sebelumnya ada yang tahu apa itu visual identity? Baik yang offline maupun yang online. Loh, kok diam semua? Kita diskusi aja ya, yang ringan ya. Jangan sampai uh, ngerasa kaku atau apa. Santai aja. Silakan. Oke. Ya, ya, nyerupa itu. Jadi, suatu yang merujuk pada visual ya, dapat dilihat ya, yang bisa mengenali sesuatu. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Yang online juga? Oh, izin jawab, Pak. Ya, silakan. Baik. Sebagai media yang terdiri dari elemen visual yang membedakan dan mengidentifikasi brand atau organisasi. Oke. Ya, hampir tepat. Tapi ada yang lebih tepat lagi nanti ke depannya ya. Sebenarnya itu udah teman-teman ketahui ya, menjadi bahan awal untuk mendalami mata kuliah visual identity. Kontrak kuliahnya, jadi mata kuliahnya adalah 4 SKS ya, cukup berbobot sekali. Jadi mata kuliah terberat kedua bobotnya, 4 SKS, karena ada 6 ya. Prasyarat sebelumnya adalah bahasa visual. Mungkin teman-teman pada Walima ini udah mengambil sebelumnya ya, atau udah dikonversi, saya pastikan udah tahu lah ya, udah memahami apa itu bahasa visual ya. Kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat untuk media dan kreatif semester depan. Jadi mungkin kalau mata kuliah ini tidak lulus, tapi kayaknya lulus semua ya di sini ya.
Eh, kelas hybrid terkenal rajin kok ngumpulin tugasnya. Jadi meskipun terlambat 1 hari 2 hari, tugasnya lengkap. Nah, mata kuliah ini membahas tentang pemahaman dasar brand dan branding, kemudian visual identity, bagiannya ya, kemudian media-media visual identity, kemudian teori-teori dasar perancangan visual identity. Dan tentunya nanti di akhir semester perkuliahan kita akan merancang grafik standar manual seperti yang ditanyakan masa tadi ya, di luar tadi ya, GSM ya. Jadi adalah hasil akhir yang kita kerjakan nanti. Termasuk di dalamnya ada mockup juga. Intinya capaian belajar kita adalah mampu memahami dan merancang. Berarti sebelum merancang, teman-teman harus paham dulu apa itu pengertiannya, kemudian fungsinya, tujuannya, bagian-bagian dan sebagainya ya. Sehingga bisa melakukan perancangan tentang segala suatu media visual identity. Tentunya kita punya objek penelitian teman-teman. Mungkin usaha UMKM atau tempat wisata dan sebagainya ya. Hasil akhirnya nanti teman-teman harus mengerti konsep dasar dari visual identity. Kemudian harus mampu melakukan penelitian, harus mampu merancang konsep karena konsep adalah bagian yang paling mahal bagi orang di kafe ya. Eh, kalau teman-teman di SMK, saya yakin udah lihai dalam menggunakan aplikasi AI. Pokok semua produk Adobe udah lancar semua saya rasa ya. Tapi yang C di sini, konsep adalah bagian termahal. Tidak semua orang bisa membuat konsep yang tepat. Jadi kalau teman-teman bisa membuat konsep, konsep ini bisa diserahkan kepada teman-teman di SMK atau di tempat percetakan dan sebagainya untuk mereka rancang konsep yang kita buat. Ya. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa kita adalah desainer, desainer grafis, editor foto, ya mungkin benar, tapi dulu. Sekarang kita harus berkembang 1 langkah atau 2 langkah lebih tinggi lagi sebagai konseptor. Kalau konseptor itu bisa ngerjain apapun, termasuk media kreatif yang mungkin tidak dipikirkan oleh teman-teman kita yang di SMK, SMA dan sebagainya. Ya. Kemudian harus mampu merancang GSM. Serasa ini teknis banget ya GSM-nya. Nah, yang ini sangat eh, jarang sekali ya, karena ketika karyanya bagus, belum tentu bisa menjelaskan di depan umum. Karena gini teman-teman, titik akhir dari misalkan lomba logo ya, titik akhir dari lomba logo adalah presentasi di depan dewan juri. Mungkin ketika dewan juri melihat logonya secara menyeluruh ya, logo yang A lebih menarik daripada logo lain. Namun ketika udah melewati tahapan kedua, presentasi di depan juri, ternyata yang B lebih jago, lebih memikat dalam menyampaikan logonya. Maka tidak heran teman-teman, kalau ada lomba logo, teman-teman lebih suka yang A, tapi yang terpilih yang menang yang B. Ya, karena itu tadi presentasi dari desainernya, konseptornya itu sangat melekat di dewan jurinya. Ada reason tertentu, alasan tertentu ya, yang tidak tersirat dalam visual logonya. Mungkin gitu. Nah, untuk tugas dan kuis, tugas akan diberikan pada beberapa pertemuan ya, tidak setiap pertemuan tapi beberapa pertemuan. Tugas dikumpulkan sesuai dengan perjanjian, pastinya melalui tahap diskusi dulu dengan saya, konsultasi ya. Untuk UASnya praktikum, bisa pameran bersama kalau mau, kalau ingin ya, entah pameran online secara digital ya, ada juga, atau ikut pameran offline, nanti di awal tahun, Januari selalu ada Pakades ya.
Di beberapa karya yang mungkin terpilih, terseleksi oleh tim kurator dari DKV Asia bisa masuk pameran Pak Kades. Jadi saingan teman-teman bukan cuma di kelas hybrid ini ya, tapi kelas reguler juga. Karena ketika dalam berkarya, kita tidak memandang dari mana, melainkan karya seperti apa yang ada. Kuisnya individu. Nah, tugasnya totalnya 50%. Ya. UASnya 30%, kehadiran atau presentasi saat online dan di kelas ya 20%. Jadi dari sekian banyak tugas yang pernah saya berikan di mata kuliah Prodi DKV, hanya ada satu kategori yang dapat nilai 100, yaitu presensi. Tugas lainnya tidak pernah ada nilai 100. Karena parameter untuk desain jarang sekali untuk mencapai nilai 100 ya. Maka dari itu silakan dikejar untuk presensi selalu hadir, yang online juga selalu ada ketika mungkin nanti saya panggil untuk ajak diskusi ya. Nah, kemudian metode perancangan kita ya. Jadi kita menggunakan design thinking. Semua desainer kayaknya hampir menggunakan ini ya, tahapan-tahapannya ya. Ini adalah metodenya dari tim Brown. Jadi teman-teman nanti akan ada proses empati. Apa itu empati, teman-teman? Apa? Empati itu apa? Masing-masing punya nggak empati di sini? Ya, memahami perasaan orang lain. Oke. Oke, relate dengan target audience. Ada lagi? Yang online? Mampu merasakan apa yang diinginkan oleh audiensnya, Pak. Oke. Ya, benar semua ya. Jadi intinya kita ikut merasakan, ikut menjadi bagian dari objek yang kita teliti atau kita lakukan empati. Intinya di empati ini kita harus berfokus pada manusia ya, karena kita nggak bisa empati kepada mesin, nggak bisa. Empati kita terhadap makhluk hidup, tentunya di sini manusia, karena UMKM ya. Nah, dari tahapan itu kita bisa berfokus pada produsen dan apa? Produsen dan konsumen ya. Jadi dua ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita teliti ke depannya ya. Entah kita melakukan wawancara, kemudian kuesioner dan sebagainya. Ada banyak metode yang uh, ada dalam melakukan mengumpulkan data permasalahan. Intinya di tahapan pertama kita mendapatkan data, ya data. Nah, data ini sangat banyak sekali. Kita belum tahu konsumennya seperti apa, kita belum tahu produsen seperti apa. Jadi pernah ada kasus dulu 2 semester lalu ya, ketika melakukan penelitian, si narasumbernya menceritakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadinya. Misalkan menceritakan usahanya, kemudian menceritakan habis beli mobil dua, beli rumah, beli apa lagi seterusnya ya. Menceritakan anaknya udah kuliah di luar angkasa dan sebagainya. Intinya semua data akan masuk di sini teman-teman. Jadi harus ada proses define. Ya. Kita saring data mana yang penting bagi kita, bagi uh, keinginan kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ya. Jadi kita buang yang nggak penting, kita ambil sari-sarinya yang penting. Intinya di sini kita melakukan analisis data sehingga menghasilkan sintesis. Saya rasa udah pernah ya dulu di bahasa Indonesia SMA ya. Kemudian setelah kita punya data sari-sarinya, yang penting-penting aja,
kita bisa membuat ide-ide kreatif di situ, teman-teman. Brainstorming di situ untuk merancang solusinya, merancang ide-ide kreatifnya sehingga menghasilkan sebuah konsep desain. Nah, disinilah yang paling mahal dari orang di kafe, konsep. Ya. Nah, setelah kita punya konsep, untuk prototype itu bisa dilakukan oleh orang lain. Misalkan kita punya konsep buat eh, lampu dari besi, dari campuran akrilik dan sebagainya. Kita nggak mungkin teman-teman ngerjain sendiri. Kita pasti butuh tukang las, tukang akrilik dan sebagainya ya. Jadi konsep adalah bagian yang paling mahal bagi orang di kafe. Tapi kita juga harus bisa menguasai teknisnya juga, ya, termasuk membuat uh, prototipe-nya, entah dalam bentuk dummy-nya, ya, tampilan visual yang mungkin menyerupai hasil akhirnya, sehingga bisa disebut dengan desain visual. Kemudian rasanya kurang berasa, masih belum terbukti efektifnya kalau belum dilakukan tes. Jadi nanti akan ada tes, entah pameran bersama atau kita unggah di media untuk mendapatkan respon dari teman-teman kita atau mendapatkan respon dari target audiens yang kita tuju. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin pameran, silakan pameran, entah di tempat kerja atau di lingkungan rumah, intinya ditunjukkan untuk orang banyak ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan respon. Nah, respon ini akan kita simpulkan lagi untuk melakukan perbaikan dari prototipe yang kita buat. Ya. Oke, 5 tahapan ini akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya, lebih dalam karena bagian-bagian ini masih banyak lagi dalam di bawahnya. Ada yang pernah membuat ini desain tinggi menggunakan ini? Belum pernah. Yang online pernah? Pernah, Pak. Oh, Belum pernah. pernah. Belum pernah. Oke. Nah, ini materi kita selama satu periode, satu semester ini ya. Jadi, pertemuan pertama, kontrak kuliah, ini. Kemudian akan ada eh, pemaparan materi tentang brand, branding, visual identity, brand identity, corporate identity, dan personal identity. Di pertemuan kedua, teori perancangan tentang visual identity, termasuk komponen, elemen, dan jenisnya. Kemudian tahapan perancangan visual identity, jadi proses detail dari yang 5 tahap tadi ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah bekal untuk teman-teman melakukan riset, entah di tempat kerja, di lingkungan kampung, atau di lingkungan rumah, atau usaha teman-teman yang mungkin membutuhkan pertolongan kita ya. Boleh, tidak terlalu rumit pun nggak apa-apa, objek penelitiannya. Jadi ada STP. Apa itu STP? Ada yang tahu? Segmen, target, dan P, positioning. Yang bahasa visual udah pernah saya spill dulu di mata kuliah sebelumnya. Kemudian ada analisis perusahaan, termasuk SWOT di dalamnya ya. Kemudian tentang UMKM, tempat wisata. Kemudian ada proses define tadi ya. Jadi di pertemuan 3 teman-teman akan mendapat tugas ya, tentang empati dan define. Jadi penelitian kemudian ditulis dalam laporan hasil penelitiannya. Oke, salam, silakan. Ya, namanya siapa? Pras. Nah, kemudian di pertemuan 4 kita akan mulai merancang pecahan masalah, problem solvernya ya. Jadi konsep di sini akan kita bahas dalam satu pertemuan. Jadi sehingga di pertemuan kelima nanti teman-teman bisa mulai mengerjakan proses desainnya, mulai dari metrik visual,
tentang Fibonacci atau Golden Ratio, Gestalt, thumbnail, rough, sampai comprehensive layout. Dari nomor 5 ini, apakah ada yang tahu salah satunya? Fibonacci. Apa itu, Mas? Lingkaran? Buat apa itu, Mas, biasanya, Mas? Oke, kalau buat Golden Ratio, lebih simetris logonya. Ya, yang online mungkin ada pendapat lain? Oke, kayaknya masih ngikut aja. Oke, jadi metrik visual adalah tabel nanti ya, tabel-tabel tentang keyword yang kita pilih, yang terpilih menjadi sumber acuan utama dalam merancang satu simbol yang akan kita gunakan untuk UMKM tadi. Gestalt, ada yang tahu? Tahu, Pak. Ya, silakan apa itu, Mas? Tahunya pakar desain sih Pak, banyak menggunakan. Saya banyak tahu teori tentang grid dari Gestalt gitu sih. Oke, iya. Jadi sebenarnya Gestalt adalah bukan teori orang di kafe ya, tapi teori psikologi. Makanya dinamakan teori psikologi Gestalt. Kemudian Iya, diterapkan gimana? Oh, kepencet mungkin. di Ya. biasanya saya temukan di UI UX sih Pak. Tapi di semua unsur desain bisa sih diterapkan di grid, biasanya grid system. Ya, bisa diterapkan di elemen visual juga bisa. Intinya kita memahami pola ya. Jadi kecenderungan orang melihat visual, kemudian dipersepsikan di otak mereka menjadi seperti apa tanggapannya. Akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan kelima nanti ya. Kemudian yang keenam GSM, jadi ada struktur di dalamnya termasuk grid system, kemudian monokrom logo, mockup, dan sebagainya. Di pertemuan ketujuh nanti teman-teman akan presentasi, kan kami berikan waktu sekitar 5 sampai 7 menit ya. Nah, semuanya termasuk yang online akan melakukan presentasi dan mendapat pertanyaan dari audiensnya. Siapa audiensnya? Ya semua ini ya yang ada di sini. Oke, materi ini apakah ada yang ingin ditambahkan teman-teman? Sudah cukup. Pak, saya kurang berasa Pak materinya, kurang banyak. Gimana? Cukup? Ada yang nggak terima? Oke ya, kita lanjut apa ya? Mengalir aja nanti ya. Mungkin jika membutuhkan teori tentang perasaan tertentu bisa diajukan ke saya. Untuk bukunya teman-teman. Jadi ada banyak ya sumbernya ya. Jadi ada Robert and Govers, Please Branding. Ada juga yang versi Indonesia ya. Saya bawa enggak ya? Oh di atas. Tapi saya bawa yang ini yang terbaru ya. Tapi belum masuk di sini. Eh, bukunya Suryanto Rustan yang logo. Ya. Mungkin nanti saya share covernya di grup ya. Tentang logo semua, tentang pembahasan rancangan logo dan sebagainya, termasuk Gestalt di dalamnya ada. Kemudian ada teorinya Ali Hasan, itu tentang STP dan SWOT di dalamnya. Ada teorinya Robin Landa tentang teknis grafisnya di sini. Kemudian ada Wirana Swasti tentang branding. Jadi banyak istilah-istilah yang mungkin di ranah branding itu teman-teman belum memahami bisa membaca di bukunya Wirana Swasti. Kemudian untuk Jack Trout, repositioning, tapi nggak semua teman-teman akan membutuhkan repositioning ya. Hanya tentu aja. Hanya masalah-masalah yang mungkin membutuhkan repositioning ulang bisa menggunakan ini. Dan yang paling banyak atau padat isinya adalah bukunya Alina Wheeler, Designing Brand Identity.
Jadi ini sangat kompleks termasuk functionality di dalamnya ada di situ. Ini bisa didapat secara online ya, ada PDF-nya. Oke, dari bahan pustaka ini apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Oke, Eh, eh, Pak, ya. Gimana, Tri? berarti ini bukunya ada di perpustakaan kampus gitu, bisa dipinjam gitu? Iya, kalau ada di Ada. perpustakaan kampus bisa dipinjam, Oh, tapi kebanyakan adalah buku-buku online ya. Jadi oke. PDF kebanyakan, termasuk Please Branding, itu juga ada PDF-nya. Aliasan nggak ada, di perpus ada kayaknya. Kemudian yang lainnya rata-rata PDF, bisa dicari di Google ya, atau di Google Books, gitu. Baik. Oke. Lanjut ya. Kok mati? Nah, ini. Sebelumnya ada yang disampaikan dulu teman-teman? Kedinginan, Pak? Enggak. Panas. Loh, kok malah panas. Tapi selimutan. Oh, kurang dingin kok aslinya. Nah, remote tadi. Situ. Boleh diatur sendiri, Mas. Silakan. Itu. Itu yang ini kayaknya, yang depan. Diturunkan ya, jangan dinaikkan. Oke, selanjutnya ya. Oke, brand dan branding. Ada yang tahu bedanya, teman-teman? Cuma ada ing-nya, Pak. Gitu. Apa? Bedanya apa? eh Ya, silakan. Kalau brand itu produknya, branding itu kegiatannya gitu, Pak. Bedanya. Oke. Hampir mendekati. Lainnya, brand itu konsepnya, branding hasil, branding itu konsepnya, brand hasil konsepnya. Ya, eh, mungkin ada bahasa yang lebih mudah lagi untuk diterjemahkan nanti depannya. Apa? Yang tahu lagi? Saya izin jawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin brand itu identitasnya, kalau branding itu cara penyampaiannya. Ya, hampir mendekati juga. Oke, kita lanjut aja ya. Sejarah dulu. Jadi, dulu teman-teman, eh, kata brand ya, adalah bahasa yang digunakan untuk membakar atau mengecap hewan ternak. Ya, brun, dibakar. Ya. Jadi, ini adalah kalimat yang berasal dari bahasa Nordik kuno ya, di sini ya. Eh, saat itu banyak sekali orang yang punya ternak menjual ternaknya berkumpul dalam satu lapangan yang sangat luas. Ya, ada kambing, ada sapi, ada kuda dan sebagainya. Nah, seringkali tertukar ketika proses membawa ke situ. Karena pada kejadian saya baca di bukunya History of Brand ya, lepas semua. Bahkan ketika di lapangan, kan zaman dulu di orang sana ya, cuma membatas kawat ya, kawat setiap eh, ladangnya untuk makan rumput hewan-hewan ternaknya. Kemudian mereka
banyak sekali orang yang mengunjungi. Ada satu orang yang sangat kaya raya membeli sapi yang paling gemuk, yang paling sehat di situ. Suka. Berapa bulan kemudian datang lagi ke sini, udah nggak ada orangnya. Sangat sulit sekali untuk mencari orang yang menjual dengan kualitas yang sama. Dan ada yang menipu. Dulu saya yang jual, tapi ternyata bukan. Ternyata sapinya malah banyak airnya di tubuhnya, sehingga tampak gemuk. Kalau di Indonesia dinamakan apa ya? Sapi apa ya? Gelonggongan ya, ya. Seperti itu. Jadi tertipu. Nah, makanya udah mulai mengenal tanda ada indikasi uh, sumbo, ya, pewarna, ya. Entah di telinganya, di bagian tubuh lainnya, dikasih pewarna. Lainnya ikut-ikutan untuk ngejar tren yang sangat uh, marak saat itu ya, karena yang punya ternak hewan terbaik ini mewarnai hewannya dengan pewarna merah di punggungnya sehingga lainnya ikut-ikut sehingga tampak sama. Nah, maka terjadi itu punya ide untuk membuat simbol seperti ini agar menjadi pembeda dengan lainnya. Bahkan akan terus hilang bertahun-tahun sampai tua sampai mati pun nggak akan hilang tanda ini. Kalau pewarna kan bisa hilang tuh dicuci dan sebagainya. Nah, sering dengan perkembangannya waktu juga diterapkan di produk-produk makanan, dicap di rotinya ya. Nah, ini juga. Jadi metodenya sangat banyak saat itu. Nah, itu. Jadi apa itu? Brand tadi. Identitas. Berarti brand identity. Apa bedanya berarti? Kegiatan untuk membuat identitas. Nih, misalkan gini. Roti yang capnya seperti ini lebih enak daripada roti yang seperti ini. Besoknya lagi, banyak orang yang beli roti seperti ini. Karena capnya seperti itu. Udah terkenal. Semua orang bilang kalau cap yang ini lebih enak daripada lainnya. Meskipun 2 bulan kemudian, roti dengan cap seperti ini punya resep terbaru, lebih besar, lebih murah. Tapi orang tetap milih yang ini dengan ukuran yang lebih kecil, lebih nggak enak, tapi terkenal. Karena kekuatan dari brand. Ya. Zaman dulu bacanya brand, bukan brand. Ciri khas, apalagi karakteristik. Apakah orang beli karakteristiknya? Tidak. Tapi adalah value. Karena terkenal, mahal pun dibeli. Karena terkenal, meskipun jelek, nggak enak, dibeli. Karena hype atau uh, prestisnya tinggi, kopi yang sama aja rasanya kopi, dibeli juga Starbucks. Padahal kopinya ya sama kopi isinya, biji kopi. Apa yang membuat itu menjadi hal yang sangat menarik? Oke, saya lanjutkan. Jadi ada beberapa pengertian dari para ahlinya ya. Intinya inti, pakarnya pakar ya. Yang pertama dari David uh, Ogilvy di sini ya. Brand adalah kumpulan atribut yang berwujud pada sebuah produk. Itu menurut David. Ya, kumpulan atribut yang berwujud pada sebuah produk. Yang kedua, menurut Martin Niemer, ini sangat terkenal sekali ya beliaunya. Ya.
Brand bukanlah logo, juga bukan identitas, juga bukan produk. Brand adalah apa yang orang rasakan tentang produk tersebut, tentang layanan yang didapat dari sebuah organisasi, jasa, toko, dan sebagainya. Jadi apa yang orang rasakan, hal-hal baiknya. Itu kalau menurut Marty Nimer. Oke, sekarang saya tes ya. Banyak orang percaya bahwa brand adalah logo. Ya, semua saya rasa mempercayai itu. Baik yang di kelas ini maupun yang hadir secara online. Ini logo apa? Brand apa ini? Sengaja saya tutupin biar nggak kelihatan. Nggak tahu ya? Berarti logo bukan brand. Saya buka logonya. Brand apa ini? Kacamata. 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 Lainnya? Yang punya brand lain? Nggak tahu. Berarti bukan brand dong. Berarti logo bukan brand. Ya. Coba yang ini, satu ini. Apa ini? Nggak ada logonya loh Kayak padahal. Nah, nggak ada logonya. Tapi teman-teman udah tahu. Brand apa? McDonald. McD. Nah, tahu McD ya. ya, McD. Semua tahu. Ada logonya juga. Mobil apa ini? Mereknya? BMW. BMW. Nih, paling sulit ini. KFC, Apa? Pak. KFC. Nih. Coca-Cola. Wah. Sampai ini. Nggak satu tutupin, wes. Apa? Sama nggak kok Sama, Coca-Cola? Coca-Cola. Ya, betul. Jadi logo bukanlah brand. Ya kan? Pasti teman-teman tahu rasanya ini seperti apa. Tahu ya? Udah kebayang ya? Itulah brand. Apa yang kita rasakan tentang kebaikan sebuah produk. Tahu rasanya ya? Itulah brand. Melekat dalam perasaan kita, pikiran kita, dan kehendak kita untuk membelinya nanti ke depannya. Ya. Nah, kalau dari Indonesia ada Pak Subiakto, brand adalah persepsi. Persepsi yang muncul karena adanya stimulan. Ya. Entah stimulan dalam bentuk visual, dalam bentuk aroma. Kalau teman-teman masuk di MOG, ada bau aroma kopi, creamy, bau tepung, kira-kira apa itu? Roti boy. Roti boy, langsung ya. Betul. Ya, jadi itu adalah persepsi yang muncul karena adanya stimulan dalam bentuk visual, dalam bentuk aroma, dalam bentuk bunyi, dan sebagainya. Intinya melibatkan dengan panca indera kita. Ya. Jadi tidak fokus pada visual aja, teman-teman. Iya, silakan. Iya, betul. Ciri khas dari suatu produk yang melekat dalam diri kita. Ya, entah positif, negatif, intinya yang ada dalam diri kita dari segala sesuatu yang ada di lingkungan, yang diciptakan oleh mereka. Ya. Oke, sampai sini apakah ada yang disebutkan? Ditanyakan, dibantah, atau gimana? Atau punya pendapat lain, teman-teman? Eh, Ya, Kalau ini kan dari segi brandnya ya Pak. Kalau branding sendiri bisa nggak sih Pak didefinisikan sebagai teknik untuk meminimalisir relativitas tingkat value-nya gitu. Jadi kan
bagusnya sebuah desain atau sebuah subjek itulah kan itu relatif ya Pak, gimana minat. Tapi bila marah kan jadi makin tinggi ya Pak tadi. Ya, sebenarnya gini teman-teman. Orang melakukan branding adalah memilih jalan yang paling mudah untuk diterima oleh audiensnya, bukan mempersulit. Kalau kita bicara tentang relatif ya, pasti. Jadi kita cari opsi yang paling banyak disukai oleh mereka sebagai target audiens kita. Jadi makanya ada teori STP, segmenting, targeting, dan positioning. Ada pengelompokan target di situ yang tidak terlalu luas nanti di dalamnya ya. Mungkin range-nya antara 10 tahun sampai 12 tahun aja. Karena gini teman-teman, keinginan bayi atau anak balita dengan keinginan anak dewasa atau orang tua berbeda sekali. Visualnya contohnya. Mungkin orang tua lebih suka pewayangan, gambar wayang, batik dan sebagainya. Tapi anak muda, wah, lebih suka gambar yang modern ya. Anak kecil lebih suka yang robot-robotan itu sebagainya. Yang cewek lebih suka eh, boneka apa yang lagi viral? Lulu, apa itu namanya? Yang suka Korea pasti tahu. Intinya gitu, pasti ada media yang sangat relatif untuk target audiensnya. Maka dari itu kita ada teori STP dan SWOT untuk mengerucutkan itu menjadi titik fokus yang sangat sangat penting nanti ke depannya. Gitu. Oke, kayaknya oke. Oke, lanjut ya. Oke, brand itu ada fisik ya, ada fisik logo yang bisa kita lihat, nama dalam bentuk teksnya, media atau produknya secara visual dapat dilihat, dipegang, dirasakan secara fisik ya. Nah, wujud fisik ini biasanya banyak dipelajari di bidang desain, pernah di KW ya. Kemudian non fisik ada asosiasi, kesan, visi misi, value, reputasi, realitas pelanggan ya, kesetiaan mereka itu banyak dibahas di orang ekonomi, manajemen ya. Nah, apakah orang di kafe fokus di fisiknya? Oh, tidak bisa. Kita harus fokus pada kedua hal ini, meskipun tidak sama beratnya ya. Ya mungkin non fisik akan kita pelajari sebanyak 35%-nya. Ya. Sisanya yang terbanyak di fisiknya. Nah, maka dari itu, di fisik ini akan merucut pada mata kuliah visual identity. Kalau branding, ya hampir benar semua jawabannya, ya, baik yang online maupun yang offline ya, adalah segala proses atau kegiatan dalam membangun persepsi tadi. Segala sesuatu dilakukan, pokoknya. Intinya harus menciptakan persepsi yang bisa ditangkap oleh audiensnya, sehingga bisa membangun kepercayaan terhadap sebuah brand yang kita miliki. Nah, fungsinya sebenarnya ada banyak, tapi ini yang paling mengerucut di atas. Intinya sebagai pembeda, positioning, agar tampak berbeda dengan produk lainnya. Kemudian sebagai promosi daya tarik ya, berarti harus ada kalimat atau sesuatu yang persuasif di dalamnya. Kemudian pembentuk citra, brand image, dan pengendali pasar. Nah, apa itu maksudnya pengendali pasar? Kalau teman-teman disuruh saudara ke Indomaret beli sabun cuci piring, beli apa kira-kira? Sunlight. Kenapa harus sunlight? Iya kan, ada ekonomi, benar. Ada Mama Lemon. Kenapa harus sunlight? Karena sunlight lebih sering melakukan aktivitas branding dan kuat sekali. Termasuk audio brandingnya sangat kuat, mudah diingat, dicerna, terngiang-ngiang dan sebagainya. Apalagi Indomie ya. Sampai lagunya kita nyanyikan ketika bersepeda dengan teman-teman dan sebagainya.
Itulah ketika kita masuk minimarket dengan banyak pilihan akan membantu kita menentukan pilihan yang paling tepat. Ya, karena udah terpercaya, banyak orang percaya pada brand tersebut. Tujuannya membangun sebuah kepercayaan ya, pelanggan pada sebuah brand, membentuk persepsi pada pelanggan, membangun rasa cinta pelanggan terhadap brand. Bagi pengguna iPhone, cinta banget kepada iPhone, nggak mau ganti Android. Padahal value di Android lebih banyak ya, fasilitasnya lebih banyak. Tapi karena brand Apple sangat kuat, oke pindah. Pecinta Samsung nggak mau pakai Vivo dan sebagainya, nggak mau pakai Mito ya, Mito masih ada nggak Mito? Tapi bagi orang yang punya pemikiran yang kritis akan lebih memilih fungsi. Tapi bagi orang di kafe yang merancang brand itu, ya. Oke, itu kalau branding. Terus kalau visuality apa? Visual dari brand tersebut. Ya, ada lagi yang online? Mas Agung diam aja dari tadi. Eh, Oke, brandnya yang bisa dilihat secara langsung gitu, Pak. oke. Brand yang bisa dilihat secara langsung. Berarti brand identity dong. Secara visual. Nah, visual, berarti visual identity gitu. Oke, oke. Jadi gini, kita pahami dulu perkataan aja ya, biar lebih mudah. Identity dulu. Apa itu identitas? Kalau menurut Stella, adalah refleksi diri atau cerminan diri yang merujuk pada persepsi orang lain. Lagi-lagi persepsi di sini. Menurut Gardiner, adalah sebuah definisi diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilakunya, dalam keyakinannya, dalam sikapnya, sehingga punya keunikan tertentu, punya ciri khas tertentu yang bisa disebut dengan identitas dari seseorang. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas adalah ciri-ciri jati diri, tanda-tanda yang khas yang tidak dimiliki orang lain. Saya yakin di sini namanya beda semua ya, kadang sama ya, kecuali Yogi, hampir sama dengan saya. Kemudian tanggal lahir dan tahunnya pasti banyak yang berbeda. Makanya identitas di KTP adalah itu kebanyakannya. Nah, lantas apa itu visual identity? Kembali lagi. Ciri khas visual. Oke, refleksi, cerminan diri, definisi, jati diri, tanda-tanda, perilaku, dan sebagainya ya. Atau ciri khas yang divisualkan untuk dapat dipersepsikan oleh orang lain. Intinya segala sesuatu yang keunikan, ciri khasnya divisualkan. Jadi yang sama nggak perlu divisualkan. Ya, yang punya kemiripan tidak perlu divisualkan. Divisualkan melalui apa? Melalui desain logo, tipografi,
desain kemasan, uniform, seragam ya, iklan, poster, motion grafik, video iklan, dan sebagainya. Atau semuanya digabungkan menjadi suatu aset yang kohesif, tidak dapat dipisahkan, melekat. Nah, kalau brand identity apa? Ada visual identity dan juga ada brand identity. Seperti itukah pertanyaan saya? Oke, lanjut aja ya. Nah, ini. Kalau brand identity adalah internal aspek, kalau visual identity adalah eksternal aspek. Untuk menciptakan visual identity, tidak bisa hidup tanpa adanya brand identity. Ibarat orang nggak bisa hidup tanpa ada rohani nyawanya ya. Jadi ini adalah nyawanya, karakternya, ada visinya. Pasti teman-teman di sini punya visi masing-masing. Besok mau ngapain, tahun depan mau ngapain, ya, umur 40 nanti mau ngapain dan sebagainya. Punya tujuan juga, punya ambisi, punya semangat, punya sesuatu yang sering diucapkan setiap hari, punya segmen target dan positioning, dan seterusnya. Intinya segala sesuatu yang berada dalam internal aspek adalah tidak terlihat kebanyakan. Ya. Nah, untuk dapat terlihat, ya, tidak untuk seorang aja ya, tapi untuk perusahaan dan sebagainya, kita membutuhkan visual identity yang menjadi bagian dari eksternal aspek. Bisa melalui logo, desain, warna, atau pakaian yang kita gunakan setiap hari, kemasan, lingkungan, gedungnya juga ya, atau etalase dan sebagainya, termasuk video iklan, foto yang kita gunakan untuk poster iklan, infografisnya, ilustrasi, pattern, dan sebagainya. Segala sesuatu yang divisualkan berdasarkan dari brand identity-nya, nyawanya. Oke, dua ini, silakan. Ya, dua ini berbeda. Tapi visual identity nggak bisa hidup tanpa adanya brand identity. Ya, jadi semua yang di sini dibangun berdasarkan brand identity. Termasuk warnanya lahir dari misi mungkin. Misinya adalah membakar Bandung Lautan Api. Jadi warnanya apa? Merah. Ya. Jadi nggak karena saya suka warna biru tak buat warna biru, tidak. Tapi ada internal speknya dulu, STP-nya. Segmennya adalah anak-anak, ya, umur 5 tahun, mereka suka bermain. Berarti warna yang dipilih nanti apa? Warna yang cerah. Tipografinya berarti yang seperti apa? Apa yang metal-metal? Childish, yang bubble, ya, rounded-rounded ya, gitu ya. Brandy seperti apanya? Mm-mm. Rohaninya, iya betul. Jika orang punya karakter keras, hatinya kaku, suka menentang semua orang, ingin melawan semua orang, hidupnya kasar, keras, dan sebagainya, pasti tampilannya juga akan mengikuti. Rambutnya dipang, ditindik, tatoan, dan sebagainya. Kan itu. Meskipun tidak semuanya seperti itu. Karena ada rekayasa visual yang ada di kehidupan kita, teman-teman. Karena banyak juga orang yang jahat, penipu, tapi macak atau apa ya, berpakaian yang sopan atau alim misalnya. Juga banyak. Sama halnya itu. Di perusahaan-perusahaan, meskipun dia perusahaan yang
ingin membakar hutan misalnya, tapi kegiatannya adalah penghijauan, santunan kepada warga. Padahal jadinya ingin menghabiskan lahan untuk dijadikan sawit atau pupuk, pabrik pupuk kimia ya. Brandingnya menyuburkan tanaman dan sebagainya. Padahal 5 tahun merusak tanah dan sebagainya. Itu yang terjadi di ranah industri teman-teman. Itu kekuatan dari branding. Ya. Kriteria visuality yang baik harus suitable, ya. Kemudian berbeda, simple, sederhana, timeless, sampai puluhan tahun pun masih oke, tepat, dan cocok. Kemudian yang paling penting adalah fungsional, ada fungsinya. Jangan sampai tidak ada fungsi di dalamnya, ya. Yang pertama itu adalah cocok dengan target audience-nya, ya. Untuk anak-anak atau untuk orang tua dan sebagainya. Jangan sampai orang tua dikasih gambar eh, metal-metalan, pocong-pocongan dan sebagainya, ya. Karena mereka akan takut, tidak suka dengan gambar itu, ya. Atau anak-anak jangan sampai dikasih gambar yang serem-serem dan sebagainya. Kemudian different, beda. Usahakan visual yang kita buat itu nanti beda dengan kompetitor, ya. Simple dalam artian penggunaan fontnya, kemudian warna yang digunakan harus konsisten. Kalau saya tanya warnanya Yamaha, brandnya warna apa? Biru, ya biru. Honda, merah. Kawasaki, masing-masing Hijau. hijau, betul. Masing-masing punya identitasnya masing-masing tentunya. Untuk membedakan dengan produk jenisnya. Nah, tujuannya apa? Dirancang visuality. Yang pertama menciptakan kesan emosional pada audiensnya. Sedikit banyak teman-teman pasti pernah membeli produk hanya karena kemasannya bagus, hanya karena gambarnya bagus. Yang kedua, memberitahu audiens tentang sifat dari perusahaan atau produknya ya, atau layanan yang ditawarkan dari brand yang ada. Yang ketiga, menyatukan berbagai aspek bisnis melalui tampilan visual yang konsisten. Jadi harus konsisten tentang warnanya, fontnya, dan sebagainya. Yang keempat, paling penting ya, menciptakan kepercayaan konsumennya terhadap brand yang kita punya. Jadi kalau kita punya produk, dari kemasannya aja nggak meyakinkan, gimana? Orang nggak mau beli. Nah, gimana sih cara membentuk brand yang kuat dalam visuality-nya? Tentunya yang pertama tadi adalah melakukan riset atau empati kepada produsen dan konsumen. Yang kedua, baru kita menetapkan nilai khasnya seperti apa, positioning-nya ya. Kemudian ketiga, strateginya akan kita bahas ketika nanti masuk di konsep ya. Kemudian tentunya kita merancang visual identity-nya yang menarik dan tepat sasaran. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didebatkan, teman-teman? Izin bertanya Pak, Ya, apakah ada ya Pak semacam guideline itu untuk visual dan brand identity ya yang dibuat untuk menargetkan anomali tren di pasar seperti itu ada nggak ya Pak? Kayak misal yang tadi kan ada anomali berupa boneka Lulu yang disukai artis Korea Lisa ya kalau nggak salah ya. ya. Nah seperti itu. Oke, kalau Nah, buku dalam menilai anomali yang terjadi, itu kayaknya belum ada ya.
Tapi kalau metodenya ada, metode apa? Metode riset. Makanya ada teori STP. Nah, STP ini dan SWOT adalah teori atau metode untuk menciptakan anomali tadi atau menciptakan tren tadi. Karena apa? Mereka menilai pasar. Mereka menilai bahwa targetnya dari Blackpink tadi ya mungkin ya, adalah eh, orang-orang menengah ke atas mungkin. Maka dari itu, gantungan kunci boneka sekecil itu dijual mahal. Karena mereka yakin akan laris, akan banyak yang beli, meskipun nggak lama. Tapi eh, akan sukses sekali. Jadi kalau buku untuk menilai itu nggak ada. Tapi kalau untuk meneliti itu, riset pasarnya ada. Karena era ini sangat berubah, teman-teman, sangat cepat sekali. Kalau buku ada seperti itu, maka tahun depan nggak akan dibaca lagi. Tapi kalau teorinya ada, STP dan SWOT. Atau bisa dibaca di bukunya eh, Akmal Mujad Kolil, judulnya 150 Brand Awareness. Di situ pasti ada mengenai hal yang Mas Faik tanyakan tadi. Atau bukunya Jack Trout tadi, Repositioning ya, itu ya nggak banyak yang bisa dibaca, tapi ada bagian-bagian yang bisa dikomunikasikan dengan bukunya Akmal Mujad Kolil. Oke, gitu. Ada lagi, teman-teman? Masa udah ngantuk? Ngopi di atas. Nanti aja. Ya. Oke, saya ingin teman-teman yang jawab inilah. Apa itu corporate identity? Identitas perusahaan sih dari saya Pak. Perusahaan. Iya, semua perusahaan. Yang online perusahaan, yang offline juga perusahaan. Beda berarti dengan visual identity. Mungkin karena visual itu kan produk ya Pak. Kalau corporate itu semacam lembaga yang menaunginya. Lembaga yang menaunginya. Berarti boleh dong tanpa identitas. Bagian dari Eh, visual. Harus ada sih Pak identitasnya karena kan di perusahaan itu dipentingkan apa ya kepercayaannya, tingkat kepercayaannya kepada segmen pasar untuk yang dipercaya tetap eksis gitu sih. Oke, ya kepercayaan lagi ya ujung-ujungnya ya. Berarti siapa yang membangun corporate identity? Orang DKV atau orang lain? Tugas siapa itu? Secara konsep sih eh, biasanya orang bisnis dan marketing mungkin yang saya bisa temukan ya Pak. Cuman kalau dari segi visual DKP mungkin lebih cocok sih Pak. Dicocok. Oke, karena teori yang digunakan adalah irisan ya, beririsan dengan orang di ekonomi sana ya. Tapi kalau kita bicara tentang corporate, dua-dua tadi harus terlibat di dalamnya. Orang di kafe nggak bisa berdiri sendiri, dan orang ekonomi juga nggak bisa berdiri sendiri. Pasti membutuhkan ahli di bidang konseptual tentang visualnya ya. Kembali lagi, berarti apa itu corporate identity? Oke, Anda, apa? Ya, persepsi masyarakat terhadap suatu lembaga. Lembaga itu apakah corporate? Oke. Oke, masyarakat menilai sebuah jasa. Dari ini, oke.
segi visualnya. Mas yang mau jawab apa? Corporate identity. Kurang tahu. Yang online mungkin selain Mas Faik yang udah berpendapat, Mungkin coba menjawab. Mungkin yang saya tangkap sebuah persepsi yang diinginkan suatu perusahaan atau cerminan dari suatu perusahaan yang pengen dikomunikasikan dengan target marketnya tersebut. Eh, Mungkin seperti itu sih. Jadi identitas dan persepsi yang ingin ditonjolkan oleh perusahaan tersebut dan bisa dibantu melalui desain yang berbentuk visual selain dari citra yang sudah muncul di pasar. Mungkin seperti itu. oke, ya. Apakah harus selalu visual? Kalau lewat radio gimana? Bisa ya? Identitasnya yang penting ya. Pernah dengar promosinya Asia di radio? Promosinya Asia di radio? Atau jamu yang terkenal di Jawa Timur? Tahu? Jamu apa? Yang katanya diaduk, gimana tuh? Sari Ya, jahe. ya, jahe keraton. Tanpa visual, tapi kita tahu itu jamu apa. Biasanya posternya ditempel di warung-warung pinggir jalan. Ya. Jadi mereka melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan visual maupun non visual untuk menciptakan corporate identity-nya. Ya, dari semua jawaban teman-teman tadi eh, bisa dari kesimpulan ya, hampir dikatakan benar semua. Ya, adalah upaya perusahaan dalam membangun citra atau identitas diri yang membedakan dari pesaingnya, termasuk dikhususkan untuk perusahaan. Ya, kenapa? Nah, divisualkan melalui apa? Kalau corporate melalui artikel Inte- ATK. Iya, ATK, ATK. Iklan. Disebut apa itu Iklan. ATK? Udah kelihatan tadi ya, tak klik ya. Bisa Yes. bisa oleh integritas nggak Pak? Iya, bisa. Tapi ini yang saya maksud tadi ini. Udah lalu saya klik tadi. Divisualkan melalui stationary kit kalau perusahaan kebanyakan ya. Intinya benda-benda fungsional yang biasa digunakan untuk perkantoran ya, yang punya nilai tambah, entah nanti ke depannya bisa digunakan sebagai merchandise, kemudian keperluan-keperluan saat rapat dan sebagainya. Di dalam tersebut harus ada logonya, slogannya, tagline-nya ya. Kemudian komposisi warnanya juga harus ada, dan hal-hal lain yang mencerminkan eh, citra dari perusahaan atau image dari perusahaan. Seperti ini contohnya. Saya yakin udah banyak yang pernah melihat ini di internet ya. Intinya dari semua media ini ada satu atau beberapa hal lah yang mengunci dan menyamakan setiap media. Apa, teman-teman? Oke, warna, betul. Kemudian, oke, bentuk atau shape-nya ya, dan logonya. Yang utama pasti warna. Itu kalau corporate identity. Kalau ini, teman-teman, yang terakhir. Ciri khas diri kita. Diri kita aja. Orang lain nggak boleh. Boleh.
Ya, adalah identitas untuk perorangan ya, untuk orang atau disebut dengan personal identity atau personal branding. Gimana caranya? Sekarang gini, dari visualnya dulu ya. Siapa dia? Jadi Corbuzier, Di Corbuzier. Padahal nggak kelihatan, wajahnya nggak kelihatan. Dari apanya? background, Backgroundnya, backdropnya, warnanya ya. Kemudian mejanya, apalagi nih, timernya ya, dan sebagainya. Kalau saya balik, dia seorang komedian, suka berpidato, tidak serius, pertanyaannya dengan jawaban tidak masuk akal, mikir, TTS. Siapa yang tahu? Cak Tolong dong. Lontong, Lontong. Oke. Sama semua jawabannya ya. Nah, mikir. Berarti orang-orang ini punya personal identity yang sangat kuat. Ya, ini kalau untuk orang. Kalau saya nyebutin sebuah produk, ketika Anda sakit, tidak enak badan, ingin beli susu steril di Indomaret, apa? Berbrand, Brand. berbrand. Sama semua jawabannya ya. Itu kalau untuk brand produk. Nah, itu dinamakan dengan positioning. Berarti positioning dari bear brand udah melekat dalam otak kita, feeling kita. Nah, sementara Anda membawa adik kecil habis bermain bola, ingin membeli susu coklat yang aktif untuk kegiatan olahraga. Yang online, Milo. Milo, sama ya jawabannya ya. Karena apa? Udah punya positioning yang kuat. Itu akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya, teman-teman. Oh, kok iya? Kenapa? Oke, itu beberapa perbedaan ya dari brand identity, corporate identity, visual identity, termasuk personal identity. Dari semua materi yang saya sampaikan, apakah ada yang bisa ditanyakan, teman-teman? eh izin bertanya Pak. Ya, Kalau tagline itu masuknya kemana ya Pak? gimana? Kalau Tagline. tagline, tagline juga bisa menjadi bagian identitas yang tercipta dari kosakata ya. Dari brand tersebut karakternya yang diambil juga dari internal aspek. Misalkan sebuah produk makanan yang punya visi misi menjadi selera semua orang Indonesia. Indomie. Jadi harus berangkat dari internal aspek dulu, Mas, untuk menciptakan tagline. Dan itu akan cepat ditangkap oleh orang yang non visual. Ya. Jadi kalau melalui radio-radio bisa menggunakan tagline-tagline yang sangat eh, mudah diingat dan mudah untuk dinyanyikan kembali atau diucapkan. Seperti itu, Mas Fai. Baik Pak, cukup jelas. Mungkin satu lagi Pak boleh ya Ya, bertanya? silakan. Ya, Ini kan dari banyaknya identitas yang kita bahas, kenapa ya Pak kalau ini mata kuliahnya disebutnya visual identity? Apakah karena DKV jurusannya atau memang ada kaitannya dengan kepentingan, urutan kepentingannya ya Pak? oke. Jadi di DKV ya ada beberapa mata kuliah yang saling berkaitan ya. Seperti yang jelaskan tadi di awal, ada mata kuliah bahasa visual untuk memahami
tentang dasar-dasar dari perancangan logo, icon, indeks, dan simbol, termasuk teori semiotikanya. Kemudian dilanjutkan di semester ini tentang visual identity, membahas tentang segi visualnya dulu. Nanti akan ada lagi mata kuliah place branding, ya, atau branding tempat. Akan ada lanjutan dari mata kuliah visual identity ini. Kalau di kita lebih banyak merancang visualnya dulu. Tapi nanti ketika udah masuk konsentrasi, lebih banyak merancang konsepnya yang sangat matang, diikuti dengan visuality juga. Jadi bertahap. Kemudian ada lagi nanti di mata kuliah selanjutnya, akan ada mata kuliah rebranding. Itu adalah proses dekonstruksi dari materi-materi yang didapatkan di semester-semester lalu. Jadi semua bertahap. Makanya di mata kuliah ini kita batasi namanya adalah visual identity. Karena ada mata kuliah lain yang serupa, namun lebih kompleks atau fokus pada tujuan masing-masing. Kalau di mata kuliah ini lebih fokus pada visual identity-nya dulu. Tapi teman-teman juga harus memahami dulu, ada brand identity, ada internal aspek dan external aspek. Karena untuk landasan dalam merancang visual identity. Seperti itu, Mas. Oke. Mas Arham, Ya, ada pertanyaan? sudah cukup jelas sih dari tadi. Saya dengerin kok. Oke. Mas Arjun, cukup, Pak. Mas Handi, Sudah cukup jelas, Pak. Mbak Tri, Iya, Pak, jelas. oke. Yang di kelas jelas semua. Antara jelas dan ngantuk ya. Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan selain materi? Enggak ada? Mungkin rincian yang Ya. tadi Pak, tugas yang mempresentasikan itu nanti apakah kita ada bikin logo atau apa? Tugas, bikin logo. Ya, yang ini Pak, yang maksudnya yang tadi kan sempat di-mention yang tentang akan presentasi diberi waktu itu apa yang dipresentasikan ya Pak? Adalah hasil rancangannya yang dipresentasikan di akhir semester. Jadi masing-masing akan membuat visibility dari sebuah perusahaan ya. Kemudian nanti termasuk konsepnya, hasil akhir dari media-medianya dalam bentuk mock-up atau bahkan dummy akan dipresentasikan baik secara online maupun offline di kelas. Di pertemuan ketujuh dan UAS. Oke, gitu. Ternyata ada calon toh juga ikut di kelas kita. Masih mikir ya. Ya. Gimana teman-teman? Luar biasa apanya tadi. Ini masih permulaan ya. Menarik Pak, materinya. Oke. Ya intinya ini adalah pengetahuan teman-teman ya, jangan dijadikan beban ya. Intinya teman-teman harus terus ingin berkembang dari segi teknis, pengetahuan, pemikiran, berpikir kritis dan sebagainya ya. Tenang aja, tugasnya tidak seberat yang dipikirkan. Itu cuma buat logo gitu aja. Mudahnya gitu. Buat logo sama medianya gitu aja. Kan semua udah bisa Corel atau AI toh? Alhamdulillah. Bisa. Atau kalau pengen yang cepat bisa menggunakan bantuan apa itu namanya? AI untuk mockupnya aja. Tapi kalau untuk perancangan konsepnya ya jangan. Harus dari kita sendiri ya. Kalau mockupnya boleh dari Freepik atau dari Behance atau dari apa lagi? Dribble mockupnya. Boleh download. Oke begitu teman-teman. Pak, saya kalau lihat sayembara logo gitu ya Pak, tentang konsep, itu kan banyak menemukan guideline di logo terkait
yang dilombakan ya Pak. Sebenarnya itu yang dilombakan itu kalau di perusahaan yang resmi ya Pak, itu apakah utamanya konsep dulu setelah final baru di guideline kan atau memang dari awal guideline itu udah harus lengkap ya? Oke, guideline kan penggunaan logonya di berbagai media ya. Tentunya harus jadi dulu logonya. Tidak mungkin guideline dulu dibuat terus buat logonya. Jadi pastikan kita harus melakukan riset dulu tadi, buat logonya dulu sesuai dengan visi misinya, baru bisa dibuat guideline-nya ketika udah jadi logonya. Nah, guideline ini apa? Adalah penggunaan atau pengaplikasian di berbagai media, misalkan untuk eh, map, untuk amplop surat, untuk Tumblr, dan sebagainya. Jadi, itulah tahapan akhir ketika logonya udah jadi, termasuk tagline-nya udah jadi. Jadi, seperti itu urutannya. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ada tahapan-tahapannya sendiri nanti. Baik Pak, cukup jelas mungkin. Terima kasih. Ya, lagi? Ya, oke. Apple contohnya ya, Apple. Kenapa Apple kok jadi produk HP? Apple kan ada bekas gigitan. Artinya apa gigitan dalam bahasa Inggris? Byte. Baik, Byte ya. Byte adalah sebutan kecepatan untuk prosesor zaman itu hingga sekarang. Jadi yang tarik kesimpulan adalah bukan Apple-nya, tapi byte-nya. Karena Apple ingin menciptakan produk yang paling kencang, paling cepat, praktis di saat itu, melebihi dari Windows. Jadi byte tadi, satuan terkecil dari kecepatan CPU. Kok iya pas ketika perancangnya juga makan apel saat itu. Jadi dirancang berdasarkan kesukaan pribadinya, suka makan apel, dan inspirasi saat dia membuat logo. Awalnya nggak seperti itu, lebih rumit lagi, lebih rumit logonya. Kemudian berubah menjadi warna-warni ya, kemudian menjadi silver yang ada highlightnya. Sekarang menjadi flat logonya. Dan itu pun terdiri dari ukuran-ukuran Fibonacci atau golden ratio ya, struktur fisik logonya. Baik tebalnya, tingginya, juga mengikuti ukuran dari golden ratio. Seperti itu, Mas. Atau brand, gambarnya beruang, iklannya naga, susunya susu sapi, yang minum manusia. Unik ya? Karena keunikan tersebut lah, akhirnya sampai melekat di benak kita. Berhasil nggak? Berhasil. Itu yang direncanakan oleh brand. Ada lagi? Bisa. Jadi, karena saking suksesnya, pelaksanaan dari brandingnya adalah segmennya menengah ke atas saat itu, hingga sekarang mungkin ya, maka terkenal prestisnya. Mereka bukan menjual teknologi, tapi menjual apa? Value, menjual persepsi, menjual apa? Luxurinya juga. Luxury. Ya, luxury, prestis, dan value tadi. Apakah Hermes menjual tas? Apakah Ferrari benar-benar menjual mobil?
Ya mungkin secara fisik yang dilihat adalah mobil. Tapi ketika orang bisa membeli Ferrari, berarti mereka membeli kredibilitasnya, membeli value tentang dirinya, ya kan? Jadi yang mereka beli sebenarnya bukan mobilnya, mobil mereka banyak, mobil orang-orang kaya. Tapi mereka membeli tadi nilai prestisnya, nilai value yang mungkin orang lain nggak bisa mencapai itu. Pembuktian istilahnya ya. Ini loh aku, ya seperti itu. Ada lagi, teman-teman? Masnya? Udah ngelamun? Nggak, santai aja ya teman-teman ya di kelas ya. Mesti ngalir aja. Kita diskusi seperti ya teman untuk mencari permasalahan untuk diselesaikan. Oke, jadi orang kan membangun citranya. Tidak harus melalui logo, tapi bisa melalui cara berbicara, cara berpakaian, cara memperlakukan orang lain, itu yang bagian dari personal identity. Namun, karena kita adalah orang DKV, boleh dong kita juga melaksanakan itu dalam bentuk logo-logo atau desain-desain lainnya yang kita gunakan setiap hari, ya kan? Misalkan kalau Deddy Kobuser, mereka juga melakukan personal branding dengan pertanyaan yang sangat tajam, teknis, menggiring, sehingga menimbulkan permasalahan bagi orang yang ditanyainya. Ya. Jadi, apa yang ditonjolkan terhadap diri kita kepada orang lain, sehingga mereka bisa tahu kita. Itu sih intinya dari personal branding, personal identity. Sama seperti yang teman-teman lakukan hari ini, ketika berkomunikasi dengan saya, ketika menggunakan pakaian setiap harinya, kan juga bagian dari kita pribadi. Yang paling unik di sini, masnya, punya keunikan tersendiri. Kacamatanya bulat, ya. Jadi akan mudah dikenali ketika saya berhadapan di jalan nanti, ya kan? Pakai jepit, ya, dan sebagainya, teman-teman. Jadi ini kita membangun kepercayaan kepada orang lain kalau untuk personalnya. Nanti teman-teman jika melihat simbol logo yang saya buat pasti akan tahu itu adalah saya, misalnya gitu. Misalnya ketika ditempelkan di kendaraan, di sepeda motor, di mobil, di bis, enggak lah ya, di bis ya. Ya seperti itulah. Intinya kita ingin dikenal orang lain hal positifnya. Begitu, teman-teman. Wah, yang online juga udah mulai ngantuk semua tuh. Yang di kelas juga udah mulai ngantuk ya. Masih jam segini. Yes, ada pertanyaan lagi teman-teman? Pak, saya Ya. mau tanya, di mata kuliahnya ini tuh kita punya grup chat sendiri atau tetap di grup yang online hybrid aja kalau misalkan mau ngabarin misalkan mau izin atau apa gitu? Kalau ujian mata kuliah bisa langsung ke dosen pembimbingnya ya, pengampu mata kuliahnya. Seperti itu. Karena kalau di grup bersama kemarin kan untuk koordinasi mata kuliah yang online ke depannya. Karena di situ juga ada wakil dekan satu Bu Rina, wakil dekan 4 Bu Rina ya, yang memimpin program ini, Digital Center ini. Kemudian ada Kaprodi juga di dalamnya, dan dosen-dosen yang lain setiap mata kuliah. Jadi harus personal WA-nya. Oke. Ya. Kalau yang MF udah ada grupnya ya.
termasuk semua ya. Yang mau tanya itu ada grup yang di-share di Google Docs itu, apa grup itu yang dimaksud? Google Docs Iya, ada grupnya itu. Saya udah masuk sih kemarin, baru kemarin tapi. ada masih P, Google Docs. P1 Visual Identity. Nggak tahu. Dikirimin BAA via link Google Doc atau Yang Google Sheet ini? Excel itu ya Pak. Sheet Iya, itu ya. Hmm, kalau Google Doc kayaknya kok saya belum tahu ya. oh bukan Google Sheet ternyata, Google Google Sheet Sheet. Excel. Kalau Google Ya, Sheet saya tahu. Iya itu ya itu. link untuk join grup sih. Ya apa grup Eh, itu yang dimaksud atau beda Ada lagi? mata kuliah visuality tapi yang jam malam. Ya, yang kita kan. Ya, ya. Oh grup mata eh, kuliah maksudnya ya. Betul, betul. Ya, bisa silakan join. Itu nanti ada banyak mata kuliah yang bisa lihat situ. Tapi jangan masuk ke semua kelas ya. Bapak izin nanya yang teknis tadi ya mengenai Google Sheet itu kan ada mata kuliah yang nggak seperti yang dijadwalkan ya. Kan normalnya kan jam seperti mata kuliah saat ini ya Pak. Tapi itu ada yang nempelin jam 7 pagi. Jam 7 apa jam 8 gitu ya hari Jumat. Itu gimana ya Pak? Apa nyesuaiin Google Sheet-nya? Soalnya nggak ada mata kuliah di jam yang serupa yang diajukan di KRS-nya sih Pak. Oke. Jadi kan kelas contohnya kelas mata kuliah kita ya, visuality ya. Tidak cuma hari ini aja. Jadi saya ngajar hari Senin jam 10.20, Selasa hari ini, Rabu juga ada mata kuliah visuality sampai hari Jumat. Jadi mungkin yang kelas malam belum dibuat. Jadi bisa ditanyakan ke dosen pengampu mata kuliahnya langsung ketika perkuliahan berlangsung nanti. Mata kuliah apa yang belum ada? Alhamdulillah ada mungkin yang dari DC itu ya, tim English sama apa itu? English profesional sama apresiasi desain sebelumnya belum. Untuk Cuman hari ya, Jumat belum ada apa link join grupnya. Yang untuk Oh ya, kuliah hari Jumat itu aja sih. apresiasi desain. nah itu ya, Ya. Ya, prestasi desain tetap apresiasi ya. ya. Oke, Pak Wayong dosennya. Ah, betul Pak Wahyu. Ya, nanti akan saya sampaikan. Ya, berarti saya berbicara sebagai apa ini? Sekretaris prodi ya. Nanti akan kami hubungi lagi ya, karena Pak Wayong 3 hari di kampus, 3 hari di luar kampus ya. Jadi waktu beliau sangat terbatas di kampus. Besok beliau akan di kampus, baru bisa buat grup untuk hari Jumatnya. Karena kemarin pernah mengeluh ke saya ya, ketika membuat grup segitu banyaknya, WA-nya keblokir, ke banned, dikira pencipta spam ya. Saya juga pernah, karena membuat grup kelas segitu banyaknya, banyak yang masuk, sehingga WA saya juga di ban sementara. Tapi setelah 1 minggu dibuka kembali. Jadi harus bertahap, nggak bisa langsung. Sehari mungkin satu, begitu. Oke, terima kasih Mas. Nanti saya sampaikan. Mas. Ada lagi teman-teman? Sebelum saya akhiri teman-teman? Mungkin kalau belum ada boleh ditanya di WA ya Pak nanti menyusul ketika kepikiran. Iya, iya. Nanti silakan menghubungi di WA saya ya. Boleh personal, boleh via grup jika ada yang masuk grup ya. Selagi jam belum tidur, tak balesin. Pak. Kalau saya udah tidur jam 1 malam, kayaknya nggak bisa balesin ya. Mana? 11 ya. Oke, nanti yang di ruangan ini bisa tulis nama di grup ya. Nama dan NIM ya. Sudah saya foto kok. Kata ini, apa? Ada yang belum masuk. Sekalian minggu depan aja tangannya ya. Oh ya Pak, mau mengabarkan Ya, sebelumnya saya kan kelas karyawan offline malam, tapi tadi baru diurus untuk perpindahan ke kelas full online.
dan sudah ke BAA dan FO tadi. Oke, Baru iya. online per hari ini tadi. Oke, berarti pindah online. Iya, Siap. siap. Makasih informasinya. Ada lagi teman-teman? Nggak ada ya? Eh, Nanti, Pak, ya silakan. kan saya di kelas online. Kalau misalkan pas saya ke Malang terus datang ke kelas yang offline gitu, enggak apa-apa kan ya? Tidak apa-apa, dipersilakan. Ada fasilitas untuk teman-teman yang online datang ke kampus, tidak apa-apa. Oke, ada lagi? Oke, aman kayaknya ya. Oke, kalau gitu kita jumpa minggu depan teman-teman ya. Harapan saya lebih aktif lagi, banyak pertanyaan, terlebih yang di kelas offline harus nyiapin pertanyaan ya, supaya lebih aktif lagi dan kita bisa lebih cair diskusinya, gitu ya. Oke, hari ini saya akhiri teman-teman ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam dan terima kasih. Kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima Selamat kasih Pak, malam. selamat malam.